Oke, kita mulai saja. Tolong on cam ya. Ini belum nambah ini jumlahnya. Tolong on cam ya dulu ya. Mutiara, Deborah, Sylvie, Dia, Lita Putri, Alta, Gita. Tolong on cam sebentar ya. Tolong on cam. Lita Putri, Arta, Gita. Yulita Putri, Arta, Gita. Tolong on cam. Yuk, Yulita Putri, Arta, Septi. Tolong on cam dulu. Yulita Putri, Arta, Septien. Oke, Septi. Septi, ada Septi. Oke, Septi. Abdul Hafiz, Mas. Halo. Iya Pak, Eh, Septi kelas kamu? Halo. iya Pak. Septi kelas kamu? Septi berapa? eh Kelas ini Pak, kelas yang sore Sore itu. 2B Pak. Oke. Oke. Oke, Septi sudah on cam kah, Septi? Iya, Pak. Oke, ya, thank you Septi ya. Oke, kita mulai saja. Mungkin materinya tidak terlalu panjang untuk hari ini ya. Karena mungkin lebih banyak contoh-contoh. Sudah terlihat kah slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ini pertama kali kita eh, bertemu di saat bulan puasa ya. Kita materi saat bulan puasa. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini tentunya kelanjutan ya dari beberapa materi sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, yaitu terkait ujian, kemudian eh parasitikal itu apa, kemudian parasitikal itu apa ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan eh, membahas sedikit ya tentang apa yang akan terjadi ya ketika ada suatu obat dan makanan ya diberikan, baik itu nanti berbarengan ataupun tidak ya. Nah, itu akan apa yang akan terjadi di dalam tubuh ya. Terus kemudian akan lebih banyak beberapa contoh-contoh dari penggunaan obat-obat ya digabungkan dengan ganja tertentu ya.
Nah, ini mungkin bisa saja berguna ya buat kalian ya ketika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari customer atau pasien ya, yang mungkin bisa kalian gunakan ketika ada suatu pemberian yang secara bersama-sama ya. Karena kita tahu kan makanan itu kan eh, mengandung nutrisi ya. Beberapa nutrisi yang memang bisa ada interaksi dengan obat-obat tertentu ya. Oke, interaksi eh, obat dan makanan ya. Oke, interaksi obat dan makanan ya. Adalah merupakan suatu konsekuensi ya dari beberapa proses ya, yaitu ada secara fisik ya, kimiawi atau fisiologis ya antara obat dan produk ya yang dikonsumsi sebagai makanan ya, ataupun juga zat gizi yang ada di dalam makanan ya. Artinya beserta dengan makanan itu sendiri ya, ataupun pemberian dibarengi dengan penggunaan obat-obatan yang memang ada zat-zat nutrisi ya di dalamnya, ya, nutrien. Nah, sehingga akan mempengaruhi efektivitas kerja obat dan terapeutik obat ya. Jadi ada beberapa ada dua endingnya ya, yaitu apakah meningkatkan aktivitas ya ataupun nanti menurunkan aktivitas, dan kemudian efek apakah mempengaruhi efek terapeutik obat ya ketika obat ya diberikan berbarengan baik itu dengan makanan ya ataupun dengan zat-zat atau obat yang memang mengandung di dalamnya adalah nutrien. Oke, kemudian berikutnya adalah inilah suatu mekanisme ya yang terjadi ya ketika ada interaksi obat dengan makanan ya. Sini ada eh, obat ya yang pharmaceutical ya, obat-obat yang kimia ya. Kemudian ini ada nutrisi ya. Ya itu zat-zat yang mengandung ya, bisa mengandung protein, ya, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ataupun dengan makanan itu sendiri ya, yang dalam bentuk suatu berupa makanan ya. Kemudian status dari nutrisi orang tersebut ya. Apa yang terjadi jika ada interaksi obat dan makanan ya? Ada tiga yang akan terjadi interaksinya ya, yaitu pertama adalah pharmaceutical ya, farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Untuk pharmaceutical biasanya interaksi ini akan terjadi akan berubah secara fisik ya, secara kimiawi ya. Kemudian juga akan ada terjadi perubahan warna, kemudian juga bisa menyebabkan obat tidak aktif ya. Ini secara farmaseutik. Kemudian kalau untuk farmakokinetik ya, kita tahu juga farmakokinetik itu dikenal dengan proses ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan efisiensi. Ya. Nah, jika terjadi interaksi antara obat dengan makanan, ya secara interaksi farmakokinetik, itu bisa saja ada dua yang menaikkan ataupun menurunkan kadar plasma obat. Ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah interaksi secara farmakodinamik, ya. Yaitu interaksi antara obat ya, yang bekerja dengan sistem reseptor ya. Kebetulan di reseptor yang sama ya antara makanan tersebut ya. Ada beberapa yang bisa saja terjadi, yaitu ada efek yang bisa saja menyebabkan efek aditif ya ataupun efek yang menguatkan, kemudian juga atau kebalikannya ya efek yang berlawanan ya antagonis, tapi tetap ada perubahan plasma ya di dalam darah ya ataupun profil farmakokinetiknya seperti itu. Oke, nah sini bisa kita lihat ya
secara fisiologi outcome ya bisa meningkatkan bioavailabilitas ya, perubahan volume ya, perubahan clearance atau kebersihan, kemudian perubahan dari biomarker ya. Nah, tapi pada pasien apa yang bisa negatif ya, atau bisa positif ataupun tidak ada perubahan sama sekali ya. Ya. Kalau negatif tentunya memperburuk kondisi outcome pasien ataupun bisa menyebabkan inefektif ataupun toksik ya. Tapi kalau positif bisa meningkatkan, improve, dan memperbaiki ataupun membuat lebih optimal ya. Oke, dari sekilas skema bagan grafik ini ya memang perlu pengetahuan ya ketika ada suatu pemberian obat ya yang farmaseutical ya dibarengi dengan makanan, bisa dengan makanan ataupun dengan obat-obatan yang memang mengandung nutrisi-nutrisi ya, seperti vitamin, mineral, protein, lemak dan lain ya. Itu yang memang perlu diperhatikan dan Anda juga sebenarnya bisa memahaminya ya. Memang sih memang banyak sih kasus-kasusnya nanti, tapi tidak akan saya bahas satu, ya, kalian baca saja dan mungkin ya, bisa kalian taruh ya buat kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi bisa tahu ketika ada apakah obat ini bisa dibarengi dengan susu, bisa kayak gitu ya. Nah, ini yang bisa kalian gunakan nanti mungkin buat buku saku ya. Ya, untuk mengetahui apakah ada interaksi obat dengan makanan. Oke, berikutnya adalah akibat pemberian obat tertentu bersamaan dengan makanan obat ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas juga tadi di slide sebelumnya ya. Bisa mengubah ya aktivitas dari obat tersebut ya sehingga menyebabkan responnya berkurang atau kebalikannya ya, atau meningkatkan respon obat itu justru meningkat ya. Dan sifatnya vice versa ya, baik makanan yang berupa nutrien ya. Vice versa itu artinya bisa bolak-balik ya, bisa nutrisinya ya, ataupun bisa obatnya ya. Nah, kalau obat sama juga bisa memberikan efek negatif terhadap makanan tersebut ya, atau mengurangi gizi ya, ataupun mengurangi suatu kondisi vitamin mineral tertentu. Oke, selain itu apa sih yang mempengaruhi interaksi obat makanan ya? Ada beberapa faktor ya, yaitu motilitas lambung dan usus ya. Ini bisa mempengaruhi ya, terutama kecepatan pengosongan lambung saat masuknya makanan ya. Kemudian adanya perubahan pH, sekresi asam, empedu juga ya, ini juga bisa mempengaruhi interaksi. Kemudian perubahan suplai darah ya di mukosa saluran cerna ya. Kemudian juga faktor yang lain lah prosesnya transport aktif obat oleh makanan ya. Karena ada beberapa obat memang eh, seperti hormon ya, itu biasanya ada seks hormon baik itu globulin yang merupakan sebagai alat transportasi ya ke seluruh tubuh ya, itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa makanan. Kemudian bisa saja ada perubahan ya biotransmosi dan eliminasi. Nah, ini faktor-faktor nilai yang eh, bisa mempengaruhi interaksi obat dalam makanan. Ya, makanya kita ada suatu aturan minum ya, apakah diberikan setelah ataupun sesudah makanan ya, sesudah makan, sebelum atau sudah makan ya. Ataupun bisa saja dibarengi dengan bersamaan makanan ya. Oke, dalam kondisi saluran cerna, proses mencerna dan menyerap makanan yaitu belum kosong, maka eh, makan maka makanan bisa saja memperlambat kerja absorpsi obat jika berinteraksi dengan obat.
Nah, itu contohnya obat analgesik ya. Kemudian kalau bersama makanan ya, obat yang kadang ada obat yang absorpsinya justru meningkat dengan adanya makanan. Ini contoh citaldeslin ya, akan menyebabkan mengurangi rasa mual muntah ya, baik untuk mengatasi rilis lambung ya, dan obat yang lainnya infeksi diclofenac ya, yang absorpsinya meningkat saat dikonsumsi bersama makanan ya. Jadi memang kadang-kadang kita perlu tahu ya kenapa diberikan obat itu sebelum, sudah, ya. Karena pasti ada tujuan tertentu. Ya, memang sudah diteliti oleh biasanya prinsipal ataupun perusahaan tersebut ya, sebelum obat tersebut dipasarkan ya. Sebagai rekomendasinya obat tersebut diminum pada saat kapan. Khususnya ketika bicara sesudah atau sebelum makan, sebelum makan. Ya. Oke, ini beberapa contoh-contoh yang mungkin sebenarnya udah eh, apa ya, ini selanjutnya adalah sebenarnya contoh ya, ya mungkin tidak akan saya sebutkan kita bahasa persatu ya, tinggal kalian, saya bilang ya, bisa kalian jadikan buku saku ya untuk contoh-contohnya ya. Mungkin bisa nanti berguna ketika ada pertanyaan-pertanyaan ketika di pasien bertanya ya, ketika kalian melayani eh, kegiatan kefarmasian ya di rumah sakit maupun di apotek. Ini contohnya rekomendasi aturan minum obat ya, ketika ada pemberian acetaminophen ya, ada makanan yang mengandung pektin yang sifatnya dia menyerap ya. Nah, rekomendasinya adalah diminum saat perut kosong ya. Kemudian ini obat uh, kapropil yang memang tidak diketahui secara ininya, proses di dalam ininya uh, dengan makanan ya, tapi sebaiknya disarankan diminum sebelum makan ya. Kemudian kalau dikoksin, obat ini obat yang memiliki terikatan dengan fiber ya, serat, sebaiknya diminum saat makan ya. Memiliki profil yang baik ya, ketika dibarengi dengan fiber ya, untuk dikonsumsi. Oke, kemudian acetosal ya, karena dia mengubah pH lambung ya, baiknya diminum saat perut kosong ya. Kemudian untuk contoh kasus lain terkait rekomendasi aturan minum ya, ini saya bilang ya, ini sebenarnya ada beberapa contoh-contoh yang sangat banyak ya, tidak kita bahas satu persatu di sini ya. Contohnya adalah tetrasiklin ya, ini paling paling terkenal biasanya contoh kasusnya ya. Nah, tetrasiklin itu dia punya profil ya, dia berkaitan dengan garam besi ya, atau ion kalsium, sehingga membentuk ya senyawa kelat ya. Nah, ini aturannya, rekomendasinya sebaiknya tidak boleh diberikan atau diminum bersama susu, ataupun minimal diminum 2 jam setelah minum susu ya. Karena tentunya ini akan mempengaruhi dari fungsi, efektivitas ya, sutetas itu sendiri ya. Ini contoh paling terkenal ya. Kemudian kalau penisilin ya, dia dapat berbentuk kelat ya, dengan kalsium atau besi ya. Nah, biasanya dia diminum saat perut kosong ya, untuk rekomendasi ya. Oke, kemudian ini juga contoh yang lain untuk rekomendasi aturan obat ya. Biasanya contoh azitromisin, kapropil ya. Sebaiknya rekomendasi aturan minumnya berselang ya, 2 jam diminum saat perut kosong ya. Dan usahakan konsisten pada saat yang sama setiap hari ya. Nah, informasi-informasi ini bisa kalian gunakan ya, untuk informasi ke pasien ya, dan dia mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Oke, itu contoh-contoh dari interaksi, sorry, untuk rekomendasi sebaiknya obat-obat tersebut itu diminum ya, apakah sebelum, sesudah, ataupun bersamaan dengan makanan. Ya. Karena ada profil-profil yang
ataupun interaksi-interaksi yang berkaitan dengan waktu pemberiannya. Oke, di sini apa ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Abdul Aziz? Belum, Nggak ada? Pak. Ya udah, kita lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah interaksi obat, makanan, nutrien ya. Oke, seperti saya bilang ini contohnya sangat banyak sekali ya. Jadi mungkin tidak saya akan bahas satu persatu ya. Tinggal kalian lihat sendiri atau prosedur aja jadi buku saku ya. Minimal kalian punya pegangan ataupun punya guidance ya. Jika kalian nanti ada suatu pertanyaan ya, ataupun nanti ada Anda memberikan informasi ya ke pasien ya, jadi digunakan tentang HP laptop saya baterainya agak drop. Oke, ya seperti saya bilang ya ini contohnya sangat banyak sekali ya, mungkin kita ambil beberapa case saja ya. Bisa tinggal kalian baca ya, atau kalian buat buku saku ya, atau daftar-daftar interaksi obat ya dan makanan. Oke, nah ini interaksi obat yang antara makanan ataupun dalam bentuk nutrien ya, atau obat yang dibarengi dengan obat yang isinya nutrien ya. Ini contohnya metformin ya dengan alkohol ya. Alkohol itu kita masukkan ke dalam produk makanan ya. Karena ada produk-produk makanan yang memang bisa mengandung alkohol walaupun dengan kadar tertentu ya. Nah, apa sih akan terjadi interaksinya ya? Kekhawatirannya adalah akan menyebabkan suatu kontraindikasi ya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal ya, dan penyakit hati ya, terutama pasien-pasien yang memiliki profil kesehatan seperti itu ya. Dan bisa menyebabkan keracunan ya, asam laktat ya, khusus khusus pasien yang memang gemar konsumsi alkohol ya. Ini kita bicara konsumsi alkohol ataupun mungkin makan-makan yang mengandung sedikit alkohol. Oke, ini bisa klarifikasi ya. Terus apalagi ya, contoh berikutnya, nah, ini tetrasiklim juga termasuk contoh yang bagus juga ya. Jadi susu yang mengandung kalsium, magnesium, zat besi dan aluminium ya, protein dan lemak ya, ketika diberikan bersamaan dengan tetrasiklin, ya ini akan menyebabkan pembentukan suatu senyawa kelat ya, senyawa logam ya, kelat itu kalau logam yang aktif ya, yang tidak larut. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan penyerapan tetrasiklin, ya tentunya efektivitas akan turun ya, ataupun gagal ya, terapi pengobatannya gagal penggunaan tetrasiklin ya. Oke, kemudian contoh yang lain adalah kapropil ya. Kapropil itu jika diberikan bersama dengan baik air susu ibu ataupun dengan kalium ya, atau di dalam dalam bentuk suplemen ya, itu akan bisa menyebabkan efek terapeutik yang bekerja ya, karena terserap di dalam ke dalam ASI ya, kemudian juga meningkatkan risiko hiperkalemia ya jika diberikan berbarengan dengan nutrisi-nutrisi yang mengandung zat ini ya. Nah, kemudian nih mungkin sekarang juga banyak penggunaan obat-obat amlodipin ya. Nah, sebaiknya ya pemberian buah anggur ya, pemberian dia akan berinteraksi dengan buah anggur karena dia akan meningkatkan kadar amlodipin dalam darah ya. Nah, ini bisa saja risikonya dia hipotensi ya, menurunkan tekanan darah ya. Nah, tentunya bisa menyebabkan beberapa kondisi-kondisi ya yang menyebabkan si pasien tersebut tidak sadar diri, ya, kelingan dan lain ya.
Tapi informasi ini bisa saja diberikan ke si pasien ya. Jika pasien tersebut konsumsi amlodipin, sebaiknya sih jangan diberikan dengan buah anggur ya. Karena akan meningkatkan kerja dari amlodipin ya. Misal kalau kita pasien ini sebenarnya dia dosisnya 5 miligram, ya, kemudian kita kasih apa? Kalau ketika dia mengkonsumsi buah anggur ya, bisa dia akan meningkatnya kerja dari si amlodipin tersebut ya. Ya, tentunya bisa menyebabkan kerja obat tersebut over ya. Oke, ini contohnya sudah tadi protapam inhibitor ya. Mungkin kalau kalian tahu itu ke golongan PPI ya, seperti pantoprazol, lansoprazol ya, itu golongan PPI yaitu protapam inhibitor ya. Sebaiknya jangan diberikan berbarengan dengan nutrisi yang mengandung zat besi ya, atau suplemen-suplemen yang mengandung zat besi kalau dia diberikan dengan vitamin-vitamin ya, atau misal makanan ya, bayam kalau dibandingkan bayam kan mengandung zat besi ya, sebagai jangan karena akan mengurangi absorpsinya ya. Nah, khusus untuk protein itu sebaiknya jangan mengkonsumsi berantakan dengan makanan yang mengandung zat besi ataupun suplemen-suplemen yang mengandung zat besi. Oke, kemudian ini banyak contohnya ya. Oke, teofilin ya, obat teofilin ya. Jika diberikan dengan obat-obatan ataupun makanan ataupun nutrien ya yang mengandung kafein ya, yaitu makanan. Kalau makanan bisa coklat, kopi ya, teh ini teh yang bandel ya, teh cola ya. Ini bisa meningkatkan resiko toksisitas obat ya, dan menimbulkan efek samping yang menyebabkan gugur dan terjadi cepat. Ya, sebagian untuk pemberian kafein jangan dibarengi dengan makanan mengandung kafein ya, seperti itu. Oke, kemudian eh, ini contoh brand ya, kalau diberikan secara brand, antibiotik ya, antibiotik ya, brandnya Moxam, Bactrim ya, itu sebaiknya jangan dengan vitamin K ya, sorry, sebaiknya diberikan vitamin K ya, karena eh, antibiotik tersebut bisa apa namanya membunuh ya ataupun menghambat ya bakterisidal ya, dari si bakteri yang ada di dalam flora usus manusia ya. Karena beberapa flora usus manusia itu diperlukan ya, di flora usus ya, bakteri-bakteri pencernaan itu memang ada beberapa bakteri yang diperlukan ya dalam batas kadar tertentu ya. Dan ada bakteri yang memang menghasilkan vitamin K ya. Vitamin K itu eh, fungsinya adalah salah satunya untuk memperlancar aliran darah ya kan. Sebaiknya eh, diberikan suplementasi dengan vitamin K. Oke, oke. Obat 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 lambung ya, yang golongannya adalah antagonis SHA-2 ya. Terus, dia bisa menurunkan eh, kadar vitamin B12. Makanya sebaiknya diberikan suplementasi vitamin B12 ya. Ketika ada pemberian obat-obat ini ya, karena juga ada obat-obatan yang memang dikombinasikan dengan vitamin B12 ya. Oke, mungkin saya info tadi ya. Ini case-nya banyak ya. Mungkin kalian baca saja ya sendiri ya. Kita nggak bahas satu persatu di sini. Mungkin bisa jadi kalian bisa kalian jadikan jadi buku saku ya. Saya bilang tadi ya. Supaya ada informasi-informasi yang mungkin bisa kalian gunakan ya untuk memberikan informasi pasien atau mungkin buat ya persiapan kalau ada suatu pertanyaan ya, kenapa nggak boleh dibanding dengan ini dan ini ya, khususnya dalam penggunaan obat ya, misal dengan ketika dia konsumsi makanan tertentu ataupun dengan suplemen ya, biasanya memang suplemen ya yang memang bisa dibarengi penggunaannya ya dengan obat ya.
Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oh, Pak, tadi Ya, yang buah anggur yang tadi kan dapat meningkatkan apa namanya kadar amlodipin. kadar Ya, darah ya Pak. Yang ya. kalau dia tuh minum amlodipin itu dalam bentuk apa? Cuman dalam bentuk buah atau dalam bentuk jus atau dalam bentuk apa Pak? Ya, eh maksudnya itu bisa dalam bentuk ya segala produk ya, hasil ya kalau ya buah bisa ya, kemudian dalam bentuk jus ya, maupun dalam bentuk produk apapun ya, misal yang bahan-bahannya adalah dari anggur ya, seperti itu. Jadi memang ini tadi ada beberapa informasi yang berkaitan dengan interaksi amlodipin ya dengan eh, makanan ya, makanan yang atau buah ya, buah anggur ya. Ya produknya bisa apa aja ya, bisa dalam bentuk ya buah itu sendiri atau dalam bentuk jas ataupun makanan yang olahan, misalnya olahan buah itu ya dari anggur ya. Apa ya, anggur biasanya apa diolah dari apa? Jus bisa ya. Ya, atau mungkin ada makanan yang memang mengandung anggur ya. Ya atau ini kali ya, sop sop buah ya, bisa ada anggurnya tuh ya kan. Itu buah ya. Jadi ngomong makanan ya masih jauh nih jamnya. Itu sih Mas Hafiz ya, intinya baik baik anggur itu sendiri ataupun olahannya lah gitu ya. Itu saya sebut olahannya ya. Sebaiknya jangan. Oke. Gimana Mas Hafiz? Satu lagi Pak, tadi Boleh, boleh. eh, ada obat yang berinteraksi jika kita itu apa memakan buah jeruk Bali ya Pak. Itu Oh, hanya jeruk Bali aja atau gimana Pak? ya intinya sih mengandung vitamin, vitamin eh ini ya, vitamin vitamin eh, C ya. Jadi nggak mesti memang salah satu profilnya buah jeruk Bali ya. Gitu. Begitu Mas ya. Halo, Mas Hafiz? Ya baik Pak, Iya. Ada lagi nggak sebelum kita absen? cukup sepertinya Pak. Cukup ya. Oke, thank you ya. Eh, jadi itu mungkin bisa saja, makanya mungkin kalian bisa aja bikin buku saku ya, interaksi-interaksi obat ya, dengan produk-produk makanan ya, ataupun suplemen-suplemen ya, yang mungkin bisa kalian gunakan untuk memberikan informasi ke pasien, ataupun kalian ada pada dengan pasien. Oke, tidak ada, saya absen saja ya. Oke, tolong nanti ketika absen ya sebutkan nama ya, misalnya Abdul Hadir gitu ya. Karena ini saya harus buka antara Zoom dengan ininya ya, dengan absensinya ya agak repot saya. Jadi sebutkan nama hadir ya. Oke. Sarah Permata, Sarah hadir, Pak. Dihayu, Dia hadir, Pak. Sarah Fauzia, Sarah hadir, Pak. Sylvia, Sylvia hadir, Pak. Malam Komalasari, Malah hadir. Yulita, Yulita hadir, Pak. Anissa, Anissa hadir, Pak. Gita, Gita hadir, Pak. Yusnia, Yusnia hadir, Pak. Septi Berta, Septi hadir, Pak. Fitrianingsih, Fitri hadir, Pak. Putri Lestari,
Putri hadir, Pak. Farizan. Farizan hadir, Pak. Oke, saya belum lihat wajah Farizan nih. Coba lihat dong Mas Farizan. Waduh, ganteng gini kenapa disembunyiin sih Mas? Nah, oke, thank you. Arta, Jelita, Arta hadir, Pak. Salsabila, Salsa hadir, Pak. Mutiara Andini, Tiara hadir, Pak. Siti Fatimah, Fatimah hadir, Pak. oke, Abdul Hafiz hadir ya, Silvi, Sylvia hadir, Pak. Anita Hayatun Nufus, hadir, Anita Hayatun Nufus, Hadir, Pak. Hadir, Hah? Pak. Tapi sinyalnya kayaknya lagi Kurang bagus, ya ya, Pak, hadir ya. Kemko. Oke, thank you udah diliatin. Deborah, Deborah hadir, Pak. oke, rasanya ini hadir semua ya kelas ini. Ya, mungkin dari saya itu saja ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya sampai buka puasa ya. Walaupun kita ngomongin makanan tadi sedikit. Itu saja bagi yang bekerja, selamat bekerja. Bagi yang akan mau berangkat kerja, hati-hati jalan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ya, saya jelek.